Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Nur Rahma, NIM 20051214027 dari kelas SI 2020A. Di sini akan menjelaskan bagaimana sejarah internet. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah internet di dunia. Jadi internet sendiri yaitu jaringan komputer yang dihasilkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 dengan proyek ARPA yang disebut ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer yang berbasis Unix bisa berkomunikasi dalam jarak yang tak terhingga melewati aliran telepon. Proyek ARPANET ini menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang kita kenal sebagai TCP/IP. Tujuan awal dibangunnya proyek itu yaitu untuk kepentingan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 69, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh kawasan, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk kepentingan militer dan ARPANET untuk kepentingan non-militer, seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan tersebut dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai urutan secara tahun sejarah Internet di dunia. Pada tahun 1957, Uni Soviet yang kita kenal sebagai Rusia meluncurkan wahana luar angkasa dengan nama Sputnik. Di tahun berikutnya, sebagai efek dari kalahnya Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar angkasa, lalu dibentuklah sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika, yaitu ARPA, yang memiliki tujuan supaya Amerika mampu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh yang sasarannya ialah teknologi komputer. Di pertengahan tahun 60-an, ARPANET dikembangkan oleh ARPA untuk mempromosikan cooperative networking of time-sharing computers dengan hanya menggunakan 4 buah host komputer yang dapat dihubungkan sampai tahun 1969. Di tahun 1962, J.C.R. Licklider menulis mengenai sebuah visi di mana komputer dapat saling dihubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya secara global supaya setiap komputer mampu menawarkan akses terhadap program dan juga data yang ia punyai. Nah, di tahun yang sama, RAND Corporation ini memulai riset terhadap ide ini, yaitu ide jaringan komputer terdistribusi yang memiliki tujuan untuk kebutuhan militer. Di tahun 65, istilah hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson, dan di tahun 68, jaringan TimeNet dibuat. Di tahun 71, anggota jaringan yang tergabung dengan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer. 23 node ini terdiri dari komputer-komputer yang digunakan untuk riset milik pemerintah Amerika dan universitas. Di tahun 72, terdapat sebuah kelompok kerja yang disingkat INWG atau International Network Working Group dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer atau membuat standar-standar pada jaringan komputer, termasuk diantaranya ialah internet. Dan pembicara pertama kali dari organisasi ini yaitu Vint Cerf yang kita kenal sebagai Bapak Internet. Di tahun 72 sampai 74, beberapa layanan data basis data komersial seperti SDC Orbit, Dialog, The New York Times Data Bank, Lexis, dan lainnya mendaftarkan dirinya ke ARPANET melalui jaringan dial-up. Di tahun 73, anggota ARPANET ini bertambah dengan masuknya beberapa universitas dari luar Amerika, yaitu dari Norwegia dan dari
Inggris. Dan di tahun yang sama juga terdapat dua orang ahli komputer yaitu Bob Kahn dan Vint Cerf mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang nantinya menjadi cikal bakal pemikiran internet yang disampaikan pertama kali di Universitas Sussex. Di tahun 74, Vint Cerf dan Bob Kahn ini mulai mempublikasikan spesifikasi detail protokol TCP dalam artikel yang berjudul Protocol for Packet Network Interconnection. Di tahun 74, Burnett dan Newman, Bolt kontraktor untuk ARPANET, membuka sebuah versi komersial dari ARPANET yang mereka sebut dengan nama Telnet. Telnet ini ialah layanan pertama untuk paket data publik. Selanjutnya, di tahun 78, protokol TCP ini dibelah menjadi dua bagian, yaitu Internet Protocol atau TCP/IP dan Transmission Control Protocol. Di tahun 80-an, komputer pribadi atau PC ini mewabah, dan di tahun 82, kata internet pertama kali digunakan dan TCP/IP diangkat sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Dan di tahun 2000-an, internet berkembang pesat dengan membuktikan munculnya miliaran situs di dunia maya. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan internet di Indonesia. Pada tahun 80-an, jaringan komputer pertama yang masuk ke Indonesia ini melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yaitu UI, Universitas Terbuka, ITB, UGM, dan ITS dengan fasilitas dial-up yang disebut dengan Uninet. Jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai. Selanjutnya, di tahun 1986 sampai 1987 berawal dari tulisan-tulisan awal yang datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di amatir Radio Club ITB di tahun 86. Mereka lah yang mulai mengkaitkan jaringan amatir bulletin board system yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio di seluruh dunia agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar. Di tahun 89 sampai 90 berawal dari mailing list pertama yaitu indonesians@janus.berkeley.edu, diskusi-diskusi antar teman mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host server ITB. Jadi mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia. Setelah itu, teknologi paket radio TCP/IP yang diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban network pada tahun 92 sampai 94. Nah, di tahun 94 sampai 95, ISP komersial pertama, Indonet, mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal di Indonet mulanya memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan email client PIN pada server AIX. Mulailah pada tahun 95 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser links di Amerika Serikat. Pemakai internet di Indonesia bisa akses internet atau HTTP. Sejak tahun 94, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain ID primer yang dibangun di server UUNet, lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2. ISP pertama di Indonesia ialah IPTechNet yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth 64 Kbps. Nah, tahun 95 sampai sekarang kemudian berkembang lebih lanjut di tahun 95 dengan beberapa BBS bulletin board system di Indonesia yang menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote
browser links di Amerika Serikat, maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Akhirnya, akses internet Indonesia terus berkembang dengan seiring waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lembaga yang dapat memperkirakan penggunaan internet, mereka memperkirakan sampai tahun 2014 mencapai sekitar 88,1 juta, dan itu diperkirakan terus meningkat sampai detik ini. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah menonton.